teman-teman, hari ini kita akan membahas brand activation lebih lanjut. Apa itu brand activation? Menurut Said, tahun 2015 dalam jurnal yang berjudul Brand Activation: A Theoretical Perspective, dapat diartikan bahwa brand activation merupakan proses pengaktifasian konsumen dengan menggabungkan semua sumber komunikasi yang kreatif. Dalam hal ini, brand activation merupakan formula sederhana yang menghubungkan merek dengan orang-orang sehingga mereka memiliki pengalaman terhadap merek. Menurut Disanayake, tahun 2018 dalam jurnal yang berjudul Brand Activation: A Review on Conceptual and Practice Perspective, dapat disimpulkan bahwa aktivasi merek adalah pencipta pengalaman konsumen yang memengaruhi daya tarik indera konsumen. Dalam hal ini, aktivasi merek merupakan sebuah platform yang memberikan poin positif bagi konsumer dan perusahaan. Dan pengalaman merek atau brand experience adalah komponen yang tidak terpisahkan dari aktivasi merek atau brand activation. Jenis-jenis brand activation. Menurut Wallace, tahun 2012, brand activation memiliki beberapa bentuk antara lain. 1. Direct marketing activation merupakan jenis brand activation di mana brand langsung bersentuhan dengan konsumennya. Contohnya, activation melalui wawancara di media TV, radio, media cetak, dan sebagainya. 2. Social media activation merupakan jenis brand activation di mana brand bersentuhan dengan konsumennya melalui kegiatan yang dilakukan di sosial media, contohnya email blast, Facebook, dan Twitter. 3. Promotion activation merupakan bentuk brand activation yang melibatkan promo-promo spesial yang berkenaan dengan produk atau jasanya, contohnya potongan harga, launching produk baru, kemasan spesial, dan sebagainya. 4. Marketing event activation merupakan jenis brand activation yang dilakukan dengan bentuk event. Contohnya, pameran, kontes pemilihan brand ambassador, arena games, dan sebagainya. 5. Sponsorship activation merupakan jenis brand activation di mana brand mendanai suatu kegiatan. Contoh, mendanai kegiatan olahraga, musik, dan sebagainya. 4 pilar utama dalam melakukan kegiatan komunikasi brand activation. Menurut Prihantono, tahun 2018, dalam kegiatan brand activation terdiri dari 4 pilar utama dalam melakukan kegiatan komunikasinya, yaitu 1. Relationship, berkaitan dengan interaksi dan menghargai konsumen sekaligus memberikan pengalaman emosional yang diinginkannya. 2. Sensorial experience, sebagai alat branding sehingga dapat memberikan konsumen pengalaman sensorik brand, mendapatkan kontak emosional yang sulit dilupakan, melahirkan referensi, dan loyalitas. 3. Imagination, pendekatan imajinatif dalam bentuk mendesain produk, kemasan, iklan, dan website yang memungkinkan brand merombak pembatas untuk mencapai hati konsumen dengan cara baru yang lebih baik. 4. Vision, bagaimana membuat brand dicintai oleh orang, sehingga harus ada sesuatu yang sesuai dengan aspirasi konsumen. Visi ini merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kesuksesan jangka panjang sebuah brand. Aspek sasaran dalam mempengaruhi masyarakat brand activation. Menurut Pujiastuti, tahun 2010, brand activation efektif dalam mempengaruhi masyarakat sebagai sasarannya dalam beberapa aspek, yaitu 1. Aspek kognitif, di mana brand activation dapat mempengaruhi awareness dan pengetahuan masyarakat terhadap perusahaan, brand, atau produk yang ditawarkan. 2. Aspek afektif, di mana brand activation dapat digunakan untuk mengatasi kesalahpahaman dan prasangka, serta membantu mengkomunikasikan pesan dari brand terhadap konsumen. 3. Aspek konatif, di mana brand activation dapat mempertahankan penerimaan masyarakat akan produk, brand, atau perusahaan, atau dengan kata lain dapat mempertahankan loyalitas konsumen. Tahapan strategi brand activation. Menurut Respitasari tahun 2018, strategi brand activation diterapkan melalui 4 tahapan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi target audience. Identifikasi target audience merupakan mengidentifikasi pasar yang ingin dituju atau dengan kata lain melakukan segmentasi pasar dan pembidikan pasar. 2. Mencari wawasan konsumen atau consumer insight. Melalui consumer journey terdapat target audience. Consumer insight merupakan suatu proses mencari tahu secara lebih dalam dan holistik tentang latar belakang perbuatan, pemikiran, dan perilaku seorang konsumen yang berhubungan dengan produk dan komunikasi iklannya.
3. Menentukan tema. Setelah mendapatkan data-data consumer insight, langkah berikutnya adalah mencari ide atau tema hasil dari kumpulan beberapa data wawasan konsumen yang telah didapat yang dituangkan dalam bentuk kegiatan atau aktivasi merek yang melibatkan konsumen secara langsung. 4. Menentukan saluran komunikasi atau channel. Dalam menentukan bauran promosi yang digunakan pada program brand activation akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Penentuan dan pemilihan media yang efektif diharapkan dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan yang hendak dicapai. Tahapan implementasi brand activation. Brand activation memiliki tahapan yang harus dilakukan. Hal inilah yang dikemukakan oleh Siregar tahun 2012. Menurutnya, ada 3 langkah penting dalam tahapan implementasi brand activation, yaitu 1. Invitation atau ajakan, yaitu tahapan di mana pelaku usaha melakukan ajakan atau undangan kepada target audience. 2. Experience atau pengalaman. Pada tahap ini, pelaku usaha harus membuat target audience yang dituju memiliki pengalaman merek. 3. Amplification atau penguatan. Pada tahap ini, amplification menjadi tahap dari penguatan aktivitas brand activation agar mencapai pesan yang lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you!